Halo, kembali kita bertemu anak-anak. Gimana kabarnya? Tetap sehat? Ya, kita bersyukur pada Tuhan untuk kesehatan yang sudah kita terima. Kita dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang keadaan di Indonesia, tentang kepadatan penduduk, kemudian kebudayaan. Sekarang kita akan membahas tentang kenampakan alam di Indonesia. Nah, kenampakan alam di Indonesia itu ada beberapa hal yang kita perhatikan, yaitu tentang kenampakan alam dan buatan. Apa yang dimaksud? Kenampakan alam secara alami itu artinya sudah ada dengan sendirinya. Jadi misalnya seperti laut, sungai, gunung itu kenampakan alam yang sudah ada dengan sendirinya. Kemudian yang buatan artinya dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi seperti yang kita lihat ada waduk. Contoh yang paling dekat adalah di Jatibarang ya. Waduk Jatibarang itu sengaja dibuat oleh manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan kenampakan alam buatan. Saya ulangi anak-anak, secara alami dan secara buatan. Alami artinya sudah ada dengan sendirinya. Kemudian kalau penampakan alam buatan itu artinya dibuat oleh manusia. Nah, contoh-contohnya nanti kamu dapat memperhatikan dalam gambar itu mana yang sesuai secara alami dan secara buatan. Selain itu, kenampakan alam yang ada di Indonesia itu di berbagai tempat itu ada. Nah, kita contohnya tentang alam yang kita lihat contoh adalah di Papua dan di berbagai tempat itu ada. Ya, jadi misalnya seperti Kalimantan, Pulau Jawa dan lain-lain itu yang ada di Indonesia kita pelajari nanti. Kita lihat contoh yang ada di buku atau yang ada di sini adalah Papua. Dulu kita kenal dengan Irian ya. Ini Pulau Papua yang berbatasan dengan negara Papua Nugini. Pulau ini ada di sebelah timur, paling timur di Indonesia, berbatasan dengan Papua Nugini, negara Papua Nugini. Sebagian besar dari daratan di Papua itu hutan belantara, pegunungan, bukit, lembah. Nah, di sana ada yang pegunungan yang paling tinggi ya, yang tertinggi di Indonesia terkenal ya, itu Puncak Jaya, ya pegunungan Jaya Wijaya. Sebagian besar itu puncaknya itu tertutup salju karena sangat dingin. Nah, anak-anak nanti di pulau-pulau lain di Indonesia kalian dapat melihat dan memperhatikan di pulau-pulau yang tersebar. Anak-anak kalau membaca di peta atau melihat di peta, anak-anak dapat melihat sendiri mana gunung-gunung yang terkenal, kemudian lembah atau sungai-sungai yang terkenal di berbagai pulau. Kemudian juga pantainya yang terkenal. Selain dari keadaan alam di Indonesia, itu juga dipengaruhi oleh di berbagai wilayah, itu dipengaruhi juga oleh iklim, ada cuaca, ada iklim. Di mana pada saat-saat tertentu di Indonesia cuaca berubah. Ya, ada yang musim panas, ada yang dingin. Kemudian iklim di Indonesia itu ada perubahan-perubahan di saat-saat tertentu. 6 bulan sekali kita mengalami perubahan. Ada yang dikatakan dengan iklim laut.
iklim laut, kemudian iklim panas yang ada di daerah tropis. Indonesia sendiri termasuk wilayah yang tropis, yang wilayah yang panas ya. Kita ketahui itu di Indonesia terletak pada garis khatulistiwa ya. Nah, iklim-iklim di sini ada iklim laut dan iklim panas yang kita perhatikan. Iklim laut itu memiliki tingkat penguapan yang tinggi dan curah hujan juga ya. Kemudian iklim panas, kita di Indonesia berpotensi iklimnya panas, kemudian sering terjadi hujan juga. Jadi ada musim kemarau dan musim hujan setiap 6 bulan sekali. Keadaan di Indonesia, selain iklim, budaya, dan keadaan alam, itu kita juga perhatikan tentang penyebaran flora di Indonesia. Dunia tumbuh-tumbuhan ya anak-anak ya. Penyebaran flora di Indonesia itu ada yang namanya Indo-Malayan dan Indo-Australia, ya, berpengaruh dengan di wilayah timur Australia dan wilayah di Malaya. Bagian barat dan sebagian di bagian timur. Sebagian di bagian kawasan Indonesia bagian barat itu masuk dalam wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian yang timur, kawasan timur itu Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Karakteristik di bagian barat itu contohnya adalah banyak jenis rotan, kemudian anggrek, dan tumbuhan-tumbuhan lain. Sedangkan fauna adalah dunia hewan ya, tadi dunia tumbuhan dengan dunia hewan, itu dibagi menjadi 3, yaitu bagian barat, tengah, dan timur. Yang kita kenal dengan wilayah bagian barat tipe Asiatis, itu yang mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Kemudian yang bagian tengah itu tipe peralian di daerah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan fauna di bagian timur itu lebih kita kenal dengan tipe Australik, daerah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Kemudian jenis-jenis hewan binatang dapat kita perhatikan. Yang bagian barat ada buaya, kemudian orangutan, babi hutan, dan lain-lain. Sedangkan di bagian tengah itu juga meliputi hewan-hewan reptil seperti komodo, ya. Kemudian ada kuskus. Itu beberapa contoh di tengah. Kemudian yang bagian timur contohnya adalah ada kasuari, ada burung nuri, dan juga cendrawasih ya, yang binatang yang terkenal. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita secara singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya anak-anak sudah memperhatikan.